Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang dynamic programming, ya. Jadi coba saya share dulu. Oke, kita akan membahas terkait dynamic programming. Nah, sebelumnya saya akan resume dulu kuliah kita sebelumnya. Jadi pada pertemuan pertama kita membahas tentang formulasi persoalan optimalisasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa formulasi ini menentukan teknik optimisasi yang kita gunakan, gitu. Jadi apakah kita gunakan itu berbasis kalkulus. Jadi kalau berbasis kalkulus itu ada beberapa teknik. Jadi beberapa teknik, misalnya dia mempunyai variabel tunggal, maka kita gunakan teknik-teknik pada variabel tunggal. Tetapi ketika variabel jamak, kita gunakan teknik-teknik pada variabel jamak. Yang kita pertimbangkan, misalnya apakah tanpa kendala atau dengan kendala. Jadi kalau tanpa kendala, solusinya beda lagi. Jadi kalau dengan kendala, waktu itu teknik yang kita gunakan itu penggali Lagrange, ya. Sebentar. Oke. Kemudian kalau kendalanya dalam bentuk pertidaksamaan, kita waktu itu kombinasikan atau kembangkan penggali Lagrange itu dengan syarat-syarat Kuhn-Tucker, kurang lebih gitu. Nah, kemudian kita juga sudah membahas terkait pemrograman linear, ya. Ada dua teknik pemrograman linear. Pertama menggunakan metode grafis, kedua menggunakan metode simplex. Nah, jadi metode grafis ini mempunyai keterbatasan ketika dia memiliki variabel yang maksimum 2, gitu. Jadi 2 variabel saja dipertimbangkan. Tapi ketika lebih dari 2 variabel, kita menggunakan simplex, teknik simplex. Dan ini juga saya yakin sudah diajarkan sebelumnya, sebelum UTS. Kemudian kita masuk sekarang kepada penggali Lagrange, ya. Oke, sebentar saya. Sorry, bukan penggali, dynamic programming maksud saya. Saya lompatin dulu. Oke. Nah, jadi hari ini kita fokus kepada dynamic programming. Apa itu dynamic programming? Jadi ada beberapa paradigma pemrograman. Kenapa sih kok disebut dengan linear programming, dynamic programming, ya? Nah, kenapa? Karena dalam optimisasi ini, karena teknik-teknik ini sepatutnya itu bisa dibuat sebuah program. Jadi di program sehingga nanti ketika kita, apakah program itu kita menggunakan program yang sudah ada ataupun kita buat sendiri, gitu, ya. Nah, itu nanti akan menghasilkan nilai optimal. Nah, sebenarnya apa sih yang dicari dalam optimisasi ini? Nah, kalau kita mengingat kembali pada pelajaran pertama itu, jadi yang diingat adalah bahwa optimisasi itu terdiri dari 3 komponen modelnya. Jadi pertama adalah fungsi tujuan. Jadi fungsi tujuan ini sangat penting. Kenapa? Karena itu menentukan apa yang ingin kita pecahkan. Apakah persoalan optimisasi apa yang ingin kita pecahkan? Apakah kita ingin meningkatkan sesuatu, memaksimalkan sesuatu, atau kita meminimisasi suatu sistem. Nah, sistem ini digambarkan dengan model matematika. Jadi, model matematika inilah yang disebut dengan fungsi tujuan, ya. Jadi misal kalau dalam bahasa Inggris, kalau jurnal bahasa Inggris itu biasanya punya objective function. Jadi F sama dengan misalnya 3x tambah 2x tambah 4x, gitu, ya. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa itu adalah variabel tunggal karena cuma x, gitu, ya. Tetapi ketika fungsi tujuannya adalah misalnya 3x1 tambah 4x2 tambah 5x3 misalnya, itu menunjukkan bahwa fungsi tujuan itu adalah multivariabel, tetapi bentuknya adalah linear, ya, karena x1, x2, x3. Tetapi ketika kita menemukan misalnya fungsi tujuannya 3x1 kuadrat tambah 2x1 kuadrat x2 tambah 3x1 4x2 kuadrat, gitu. Nah, ini kita bisa menggunakan teknik-teknik kalkulus. Teknik kalkulus apa? Ingat kembali bahwa ada 2 syarat. Pertama, syarat perlu. Syarat perlu itu kita turunkan pertama. Dan kita turunkan ke pertama, kita dapatkan nilai X ketika turunan pertama itu kita samakan dengan 0.
nilai X inilah kandidat solusi persoalan optimisasi tersebut. Nah, kita uji nilai X ini pada syarat kedua. Syarat kedua itu syarat cukup. Syarat cukup itu terkait dengan turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya. Nanti kriteria optimalitasnya bisa dilihat pada pelajaran sebelumnya. Jadi yang kita cari apa sekarang? Yang kita cari adalah nilai variabelnya. Kalau tadi adalah nilai X-nya, kalau ada dua variabel X1, X2, berarti berapa sih nilai X1, X2 yang membuat fungsi tujuan itu maksimum atau minimum, tergantung dari tujuan kita, objektif kita. Nilai X berapa gitu. Kalau ada kendala, berarti bisa aja kendala itu terkait dengan X1, X2. Jadi variabel ini haruslah sama, baik di fungsi tujuan maupun di fungsi kendala. Nah, jadi yang kita cari ini variabel. Variabel ini disebut dengan variabel keputusan atau variabel desain, ya. Nah, ketika kita melakukan pemrograman, nanti yang diberikan solusi adalah nilai X-nya, nilai variabelnya, gitu ya. Nah, ada beberapa paradigma pemrograman. Pertama, grid ya. Kalau grid itu rakus, kurang lebih seperti itu. Tapi ini grid ya, itu membangun sebuah solusi secara bertahap dengan mengoptimasi kriteria lokal. Ini grid ya. Kemudian divide and conquer. Ini yang T ini sederhana ya, tetapi kita 350 tahun dijajah dengan teknik ini gitu. Kalau bahasa apanya? Divide impera lah istilahnya. Divide and conquer. Jadi pecah-pecah masalah itu, jadi dipecahkan masalah masing-masing sehingga akhirnya nanti kita mendapatkan satu solusi optimal untuk keseluruhan overall gitu ya. Kita dapatkan solusi optimalnya untuk keseluruhan. Jadi teknik divide and conquer. Jadi misal kita punya satu sistem yang besar, kita pecahkan salah satu, karena kita tidak pecahkan itu, kita tidak dapat pecahkan secara sekaligus gitu ya. Maka kita gunakan teknik ini. Nah, paradigma inilah ya, bukan teknik, ini paradigmanya. Nah, ketiga adalah dynamic programming. Nah, apa ini dynamic programming? Itu kita misal punya persoalan besar gitu ya, skopnya besar gitu ya, itu kita pecah persoalan itu dalam sub-sub persoalan secara serial. Ya, misal kita punya persoalan distribusi dari misalnya dari Bengkayang atau dari Singkawang sampai Pontianak. Ternyata kita bisa pecah. Mungkin kita pecah tadi dari Singkawang sampai kemana? Ke Duri kemana? Ya, itu pecah ke Mempawah Pontianak gitu. Jadi kita optimalkan dulu yang sampai ke Duri ke Mempawah kita optimalkan, Mempawah Pontianak kita optimalkan. Jadi itu serial dia kalau dari programming, ya. Nah, itu dirintis oleh namanya Bellman tahun 1950. Nah, jadi ketika kita secara bertahap kita dapat nilai optimal dari yang kita dapat ini menjadi masukan pada optimasi stage berikutnya dan seterusnya sehingga kita sampai kepada ujung. Kita bisa bergerak dari ujung ke awal atau dari awal ke ujung atau dua-duanya gitu. Itu prinsip dynamic programming. Tetapi gerakan step dari dynamic programming itu serial dia, ya, serial. Nah, ini persoalan keputusan multi stage. Yang dimaksud dengan stage di sini adalah segmen-segmen, boleh dikatakan segmen lah ya. Itu segmen-segmen persoalan. Jadi kalau kita persoalan kita mau dari sini misalnya ke mana? Ke Jerman gitu ya. Banyak rute yang bisa kita lalui gitu ya. Nah, misal dari sini kita ke Jakarta, dari Jakarta ke Kuala Lumpur kita bisa misalnya tergantung kita maskapai apa kita gunakan ya. Kalau kita pakai misalnya Thai berarti kita berhenti Bangkok, dari Bangkok baru ke Frankfurt misalnya. Tapi kalau kita pakai misalnya kayak Qatar, berarti kita berhentinya di kota-kota itu Uni Emirat Arab gitu ya. Atau misalnya kita pakai macam-macam Emirates misalnya, Emirates itu juga daerah situ. Tetapi kalau kita pakai Qatar, kita ke Hong Kong. Jadi ada rute-rute gitu misalnya, kita menuju satu tempat, tujuannya adalah misalnya Jerman, Frankfurt, awalnya adalah Pontianak. Nah, tergantung sekarang kita stage-nya mau kemana. Berarti kita stage-nya misalnya dari sini ke Jakarta dulu, itu satu stage. Kedua dari Jakarta ke Singapura, ya. Singapura kalau kita pakai misalnya Garuda, kita pakai Singapura. Biasanya kalau Garuda itu langsung dari Singapura langsung ke Frankfurt. Nah, nggak berhenti gitu, 13 jam. Dia sampai di sana. Nah, berarti kita ada berapa stage? Pontianak, Jakarta,
Singapura ke Frankfurt. Jadi ada 3 stage. Nah, sekarang kita optimalkan masing-masing stage itu. Kita optimalkan stage dari Frankfurt ke dari Singapura ke Frankfurt, Jakarta ke Singapura, Pontianak ke Jakarta. Kemudian kita punya alternatif lain. Kita bisa dari sini ke Kuching misalnya, Kuching ke Kuala Lumpur baru ke Frankfurt. Kita punya alternatif lain lagi, sini ke Jakarta, Jakarta ke Hong Kong ya. Kalau kita pakai kata Hong Kong ke Singapura ke Frankfurt. Kita bisa dari sini misalnya pakai dari sini ke Jakarta. Oke, dari Jakarta misalnya kita ke mana? Ke Abu Dhabi misalnya, Abu Dhabi. Nah, dari Abu Dhabi kita ke Frankfurt, macam-macam. Nah, dari stage sini kita nanti susun mana yang optimal misalnya. Dari sini ke sini, kemudian dari kota ini ke kota ini, akhirnya kita dapatkan, oh kita pilih maskapai apa yang terbaik gitu. Jadi dari sisi itu, kalau tujuan kita ada uang, duit, minimisasi duit, maka kita concernnya ada duit. Tapi kalau kita misalnya concernnya adalah bahan bakar pesawat, nah, maka kita harus lihat bahan bakar mana, ketinggian berapa dia yang paling menghasilkan bahan bakar yang paling menggunakan bahan bakar yang paling minimal gitu. Karena dengan menggunakan bahan bakar minimal artinya apa? Cost yang dikeluarkan juga minimal. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita pecah-pecah keputusan itu ke dalam multi stage ya, multi stage. Oke, ini ada teknik matematis persoalan dengan keputusan multi stage ya. Input masuk ke stage tertentu ya. Nah, ini decision-nya apa? Decision ini keluar nanti di return. Return itu artinya apa? Keluar menjadi variabel untuk stage berikutnya gitu. Ini outputnya adalah T ya. Oke, ini satu stage. Kalau multi stage kita lihat bahwa kita bisa dari Sn plus 1 sampai Sn1, kemudian Si tambah 1 ke S1. Jadi kalau S1, S2, S3 ya, kalau I-nya ada 4 berarti sampai dengan S5 gitu ya. Nah, ini fungsinya serial, kita lihat nih. Ini fungsinya serial ya. Karena fungsi serial, maka keluaran output pada I plus 1 itu sama dengan masukan pada input. Jadi keluaran dari ini, ya, I plus 1 atau I, itu sama dengan masukan pada tahap ini, tahap yang berikutnya. Kalau kita bergerak begini ya, berarti ini nih, masukan ini, keluaran dari stage ini, sama dengan masukan pada stage berikutnya. Keluaran dari dua ini, S2 ini, adalah masukan untuk stage 1. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini kita bergerak dari ujung ke awal. Kita bisa juga bergerak panahnya terbeda dari S1 baru S2, S3 dan seterusnya, itu baru dari awal ke ujung gitu ya. Nah, seperti itulah kurang lebih. Nah, kalau S adalah parameter input data, T parameter output, R return function, X variabel keputusan ya. Nah, ini mohon nanti di ujung nanti ada tugas terkait ini. Jadi mohon nanti dipahami ya. Oke. Nah, fungsi tujuan yang dapat dipisahkan itu penjumlahan dan perkalian. Nah, dia bisa mekanismenya penjumlahan ya, istilahnya tahap berikutnya ada penjumlahan dari tahap sebelumnya. Jadi luaran dari sebelumnya itu dijumlahkan. Jadi F atau fungsi tujuan objective function dari stage yang ke satu sebenarnya misalnya itu jumlahkan dengan dengan fungsi tujuan yang kedua hasilnya berapa. Jadi kalau misalnya di stage 1 minimal ada 200, di stage 2 adalah 400, berarti dijumlahkan totalnya berarti 200 tambah 400 itu 600 gitu ya. Nah, ada juga modelnya itu perkalian. Jadi stage pertama dapat nilainya itu berarti stage itu beberapa itu dikalikan ya. Itu bisa. Jadi kurang lebih seperti itu. Tetapi yang tidak dapat dipisahkan tuh misalnya seperti ini, gabungan dari keduanya. Ini ada penjumlahan, ada juga perkalian antara R1 R2 dikali dengan R3 tambah R4. Nah, ini ya. Nah, kemudian konversi sistem non serial ke bentuk serial. Nah, ini kita lihat di konversinya bagaimana. Nah, ini kan bentuknya non serial, artinya ini ada umpan baliknya bahwa stage dari B ini tidak hanya tergantung dari output dari stage tahap A, tetapi juga output dari tahap D. Maka ini tidak bisa kita serialkan, maka kita jadikan satu sistem dia, satu subsistem yang harus kita pecah solusi optimalnya. Jadi seperti ini, B, C, D itu satu,
Nah, ini subsistem gabungan BCD. Jadi kita hanya punya 3 stage saja, 3 tahap. A, stage kedua itu gabungan BCD, ya. Stage ketiga itu E. Gitu. Kalau kita menghadapi persoalan kurang lebih seperti ini, gabungan antara non serial. Jadi kita ubah dia ke bentuk serial. Karena prinsip dasar dynamic programming itu harus serial. Kenapa serial? Karena hasil dari optimasi subsistem sebelumnya atau stage sebelumnya itu digunakan untuk stage berikutnya. Jadi kalau tidak ada hasilnya berarti dia tidak bisa digunakan. Bagaimana untuk yang awal? Yang awal ini kita definisikan dulu berapa, ya. Jadi awal kita pengen mulai dari berapa, atau kadang kita bergerak dari akhir. Kita pengen targetnya itu di ujung berapa gitu. Ujung berapa baru kita mundur, nanti baru kita dapat kondisi awalnya. Nah, tapi bisa juga kita kondisi awalnya begini, kita tidak tahu di ujungnya bagaimana, tapi kondisi awal yang kita punya itu seperti ini, maka kita optimalkan seterusnya sehingga kita dapatkan hasil di ujungnya, kurang lebih seperti itu. Tapi intinya dia akan menghasilkan nilai yang sama. Oke. Nah, persoalan keputusan multistage ini, misalnya tipe-tipe keputusan multistage itu dia bisa persoalan nilai awal. Jadi jika nilai awal variabel keadaan awal ditentukan. Jadi kalau kita punya nilai awal yang saya bilang tadi, initial condition-nya berapa ditentukan, maka itu kita sebut dengan persoalan nilai awal. Nah, ada juga persoalan nilai akhir. Jadi ujungnya kita tahu, jadi kita mundur sehingga kita dapatkan solusi optimal sistem secara keseluruhan. Persoalan nilai terbatas, dia nilai awal dan akhir itu ditentukan. Itu kombinasi dari keduanya. Kurang lebih seperti itu ya. Prinsip optimalitasnya apa? Nah, prinsip optimalitasnya adalah kita lihat di sini. Kalau ini kan sistemnya nih, ada 3 stage. Ini optimal nih, sudah optimal. Nah, nilai optimal ini kita mundurkan, masuk sini, ini optimal. Nah, udah optimal ini kita gabungkan dengan yang sini, stage yang saya sebut satu lah ya, 1, 2, 3, 1. Nah, dapatlah optimal sistemnya. Jadi optimal sistem itu adalah FI-1 yang sebelumnya ya, ditambah dengan RI. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. RI itu yang paling stage paling tinggi gitu ya. Misalnya ada 3 stage, berarti stage ketiga ditambah dengan 2 stage berikutnya, yaitu FI-1 ya. Oke. Nah, misal sebagai contoh ini ya, sebagai contoh. Nih, sebuah perusahaan manufaktur mebel ya, menerima kontrak ya untuk mensuplai 80 kursi pada akhir bulan pertama. Jadi bulan pertama itu 80 kursi, 120 kursi pada akhir bulan kedua gitu ya. Biaya untuk membuat sebuah kursi adalah 50x. Jadi kalau ada 50x tambah 0,2x kuadrat. Jadi kalau misalnya kita buat 10 kursi berarti 50 kali 10, 500 tambah 0,2 kali 10 kuadrat. 10 kuadrat itu 100, berarti 100 kali 2, 20, berarti 50 tambah 20, berarti $70 lah kalau kita buat 10 kursi. Tapi kalau satu kursi kita butuh duit, bentar, ini 500 ya, 520 berarti, $520 kalau 10. Tapi kalau kita satu kursi 50 kali 1, tambah 0,2 kali 1, berarti $50,2. Jadi satu kursi itu $50,2, gitu ya. Nah, di mana X adalah jumlah unit yang dibuat pada bulan bersangkutan. Nah, kalau ini sudah kita bisa rasa bahwa yang menjadi variabel keputusannya adalah jumlah kursi itu berapa sebenarnya. Ini kita sudah bisa rasa di awal. Pasti nanya ini jumlah kursi yang paling optimal sehingga ini pasti bicara keuntungan gitu. Sehingga keuntungan itu minimal gitu ya. Nah, itu berapa gitu. Nah, jadi jika perusahaan menghasilkan kursi lebih banyak yang dari dibutuhkan dari bulan pertama, penyimpanan bebankan biaya sekitar $8 per unit. Jadi kita tidak bisa sembarangan, ini batasannya. Jadi kalau kita produksi banyak gitu ya, bisa 80, ternyata kita produksi 90, berarti lebih dari 10. Bulan pertama kan harusnya 80. Kita produksi lebih daripada lebih dari 80. Jadi ada stok 10. Maka 10 itu tiap kursi itu $8 stoknya untuk biaya penyimpanannya. Nah, itu harus diperhitungkan juga gitu. Nah, tentukan jumlah kursi yang dibuat pada setiap bulan untuk mendapatkan biaya minimum. Asumsikan perusahaan memiliki fasilitas lengkap untuk menghasilkan 200 kursi. Jadi totalnya 200 kursi nih, ya.
dan tidak ada penyimpanan awal. Jadi dimulai dari nol gitu, benar-benar nol, benar-benar tidak ada kursi. Dari sini kita bisa formulasikan persoalan optimisasinya, ya. Itu Fx1 x2. Nah, kita lihat nih, ada x1, ada x2 gitu. Apa maksudnya? Berarti kita x1 adalah jumlah kursi pada bulan pertama, x2 jumlah kursi pada bulan kedua. Berarti ada dua variabel ya. Nah, itu berarti sama dengan 50x1 tambah 0,2 x1 kuadrat. Ini bulan pertama ya. Ini biaya bulan pertama. Bulan kedua 50x2 tambah 0,2 x2 kuadrat. Jadi kalau bulan pertama kita produksi 100 ya, kan tadi minimal 80 ya. 100 misalnya, berarti 50 kali 100 5.000 tambah 0,2 kali x1. X1 100 berarti 10.000 kali 2 ya sekitar 2.000. 10.000 kali 2 ya. Oke, sekitar berapa? 0,2 200 ya. Nah, berarti apa? 5.200 misalnya. Nah, ditambah misalnya ini berapa? Kalau ini udah 100, berarti ini cuma 100 karena totalnya ada 200 ya. Nah, kalau ini 80, berarti ini 120. Tapi minimal bulan pertama ada 80 tadi ini. Batasannya. Constraint-nya adalah X1 tuh lebih besar sama dengan 80. Besar boleh, tetapi lebih kecil 80 tidak boleh. Tapi X1 tambah X2 itu harus 200. Ya, totalnya 200. Nah, X1 dan X2 harus lebih besar pada 0. Tidak boleh produksinya minus gitu ya. Nah, itu bukan produksi namanya. Nah, ditambah dengan biaya apa? Nah, ini kita bisa, ini adalah fungsi biaya. Tentu satuannya apa? Kita lihat nih, satunya adalah dolar. Berarti dolar nih kita bicara. Nah, ditambah dengan biaya stok. 8 kali X1 kurang 80. Jadi kalau X1-nya itu 80 bulan pertama, berarti kan tidak ada stok nih. 80 kurang 80, karena bulan pertama itu harus 80. Jadi 0 berarti tidak ada biaya stok. Tapi ketika X1-nya 90, kita produksi bulan pertama 90, sedangkan yang jual itu 80, berarti kan ada stok 10. Ya, 10 kali 80. Berarti ada biaya, tambahan biaya, penyimpanan sebesar 80 dolar. Nah, sebagai desainer untuk optimasi, kalian harus tahu X1, X2 ini berapa. Kita tidak bisa pakai cara coba-coba. Jadi ini X1, X2 itu berapa. Ya. Nah, sekarang kita mulai misalnya. Kita mulai dari bulan pertama. Jadi geraknya bulan pertama. Nanti kita sebenarnya bisa bergerak dari bulan kedua bisa. Dari bulan kedua kita baru cari optimal pada bulan pertama. Ini kita bergerak dari bulan pertama, baru cari optimal pada bulan kedua. Jadi stage pertama adalah bulan pertama. Ya, misalnya asumsikan bahwa solusi optimal X1 memiliki simpanan sebesar I2. Misalnya stok tadi itu I2 pada bulan kedua. Jadi 80 tambah I2. Kalau tidak stok berarti I2-nya 0. Kalau ada stok 10 berarti I2-nya 10 gitu ya. 10 tambah 80 berarti 90 X1 ya. Maka kita ubah tadi fungsi berarti fungsi tujuan pada bulan pertama ya, itu adalah 50 dikali ini ya, ini bulan pertama 50 kali X1. Ini X1 kali X1-nya kita ganti dan ini berarti 50 kali 80 tambah I2 tambah 0,2 kali 80 tambah I2 kuadrat ya. Nah, ya, sama dengan berarti berapa kalau kita kalikan biasa itu 5.280 tambah 82 I2 tambah 0,2 I2 kuadrat. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini mohon diperhatikan karena di ujung nanti ada tugas. Ya, teknik dynamic programming ini. Nah, biaya untuk bulan kedua jadinya apa? Karena kita dapat F1 ya, F1. Nah, berarti biaya bulan kedua ada 50 X2 tambah 0,2 X2 kuadrat tambah 8 I2. Ya, I2 tuh ya ini tadi, sorry. I2 tadi ini. I2 adalah ini. Ya, I2 adalah ini. X1 kurang 80. Kalau I2 nya 10 berarti X1 nya 90 nih. Ya. I2 kalau kita ini pindahkan 80 kan I2 sama X1 kurang 80 ya ini. X1 kurang 80 I2. Jadi I2 50 X2 tambah 0,2 X2 kuadrat tambah stok, sisa stok dari bulan pertama tadi ya, untuk I2. Jadi stok untuk bulan pertama itu adalah inputan untuk bulan kedua atau kita sebulan I2. Jadi total biaya untuk 2 bulan artinya apa? Rx1 tambah R2X2 I2. Jadi Rx1 tuh yang ini tadi bulan pertama 5280 82 I2 0,2 I2. Sedangkan bulan kedua R2X2 I2 adalah ini
Jadi kita tambahkan saja seperti ini, kita gabungkan, kita dapatkan kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, sekarang batasannya apa? Dengan batasan I2 tambah X2 sama dengan 120, I2 sama dengan 120 kurang X2. I2 ini kan stok pada bulan kedua. Nah, jadi kalau stoknya 10, maka X2-nya 110, tidak boleh dia lebih daripada 120. Jadi jangan sampai stoknya 20, karena pada bulan kedua tuh harus 120. Jadi kalau sudah ada stok 20, maka X2-nya 100. Ada stok 30, maka X2-nya 90. Kurang lebih seperti itu. Atau kita bisa ambil I2-nya, berarti I2 sama 120 kurang X2. Nah, kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan I2-nya ke sini, kita dapatkan 5280 dan seterusnya, kita dapatkan dan seterusnya kita perkalian, kita dapatkan 18960 kurang 88 X2 tambah 0,4 X2. Nah, kita optimalkan ini. Ya, nah sekarang kita optimalkannya dari X2-nya. Nah, ingat kita menggunakan kulus apa? Ini kan persoalan apa? Kita turunkan saja kan, nggak susah. Turunan pertama adalah syarat perlu. Jadi turun dari X2 ini adalah apa? Terhadap X2 berarti ini kita samakan 0 ya. Ini 0, ini 0,4 sebenarnya. Ya, 0,4 ya. 0,4 0,4 kali 2 betul. 0,8 X2 tambah 88. Ya. Sama dengan 0. Ya. Nah, maka kita dapatkan X2-nya sama dengan 110. Nah, 110 kemudian kita turunkan lagi turunan kedua ini 0,8, lebih besar daripada 0. Kalau lebih besar daripada 0, ingat kriteria optimalitas yang sebelumnya kita pelajari. Ketika ini positif, maka nilai X ini adalah nilai X yang membuat fungsi tujuan menjadi minimum. Jadi X2 sama 110 untuk F2 minimum dan didapat I2 10 dan X2 90. Dari sini kita tahu bahwa maka apa? Maka X1-nya berapa? Ya, X1-nya 9 ini, ini sebenarnya X1. X1-nya 90. Ya. Karena X1 apa? 80 tambah I2. Berarti 80 tambah 10 90. Jadi inilah yang paling optimal. Kita produksi pada bulan pertama itu 90, berarti ada stok 10. Bulan kedua kita hanya produksi 110. Jadi inilah yang optimal ya untuk sistem di atas itu. Nah, dynamic programming juga bisa kita buatkan dalam bentuk ilustrasi dengan metode tabel, misalnya tabel. Misal ketinggian dari sebuah pesawat terbang antara dua kota AG berjarak 1.500 km. Ya, jadi AG ini 250, 250, 250, 250 ini kali 6 berarti ya sekitar 1.500 km. Nah, pada titik A dan G itu tidak memerlukan tidak memerlukan bahan bakar lah kurang lebih seperti itu, karena titik udah mendarat. Tapi ketika dia naik ke 1000 dari 0 ke 1000 ketinggian 1000, maka dia butuh bahan bakar. Perhitungan bahan bakar ini ya. Dari 0 200 2000 lebih tinggi lagi, 0 sampai 3000 ketinggian 3000 lebih tinggi lagi. Kalau dari awal tuh mau langsung lonjak ke 5000 gitu. Nah, jadi pilihannya adalah, pertanyaan adalah rutenya bagus gimana gitu. Apakah dari 0 ke 1000 ke 2000 tetap di 2000 sampai di sini mendarat begini, atau kita ambil rute langsung 5000 sampai di sini turun, naik, turun, baru turun gitu. Ini kan banyak sekali opsinya. Nah, kita tidak tahu, kita akan sulit ketika kita menggunakan cara coba-coba gitu ya, mengenai rute yang menggunakan bahan bakar paling minimum gitu ya. Nah, di sini tabelnya ya, biaya bahan bakar berubah ketika pesawat berpindah pada ketinggian yang berbeda pada titik-titik tertentu, terlihat pada tabel di bawah. Ya, misalnya dari ketinggian 0 ke ketinggian 0 berarti tidak perlu biaya bahan bakar. Ya, karena memang tidak ada bahan bakar yang digunakan misalnya. Asumsikan bahwa ketika dia jalan itu 0 ya, walaupun sebenarnya ada, tapi kita anggap 0. Nah, sedikit dari ketinggian 0 ke 1000 itu 4000. Ya, 4000 biaya bahan bakarnya. Dari ketinggian 0 sampai langsung ke 2000, maksudnya di sini. Dari 0 tuh langsung tancap ke 2000 gitu ya. Itu berarti bahan bakar perlu kan 4800 biayanya. Ya.
Dari 0 ke 3.000, 5.520, dari 0 ke 4.000 itu makin naik. Jadi intinya makin dia tinggi gitu, makin besar bahan bakar yang digunakan. Tetapi kalau dia misalnya dari 1.000 ke 0, dia butuh 800, ya. Dari 1.000 ke 1.000 dia 1.600, karena di atas ya, posisi di atas tetap ada memakai bahan bakar. Dari 1.000 ke 2.000, dari ketinggian 1.000 ke 2.000, 2.680, dari 2.000 ke 3.000, 4.000, dan seterusnya. Inilah tabel biaya bahan bakar antara dua titik. Dari titik 3.000 ke titik 2.000 misalnya 320. Dari titik 3.000 ke 3.000 520, dari 3.000 4.000 1.600, dan seterusnya. Dari 5.000 ke 00, dari 5.000 ke 1.000 0, nah, dia turun aja deh, nggak pakai bahan bakar langsung gitu misalnya. Nah, tapi kalau dari 5.000 ke 4.000 dia masih nahan sedikit. Nah, dia masih nahan sedikit, masih ada biaya bahan bakar. Kalau tetap dia dari 5.000 ke 5.000 itu 240. Nah, dari data ini dan dari rute ini kita diminta untuk mencari rute yang mana. Nah, jadi misal pada A itu titik 0, pada B ketinggiannya berapa sih? C ketinggiannya berapa? D ketinggian berapa? E ketinggian berapa? F ketinggian berapa? Sehingga biaya bakar minimum. Nah, kita asumsikan bahwa si pesawat ini bebas untuk menggunakan variasi ketinggian yang berbeda-beda. Ya. Nah, berarti solusinya adalah kita bagi ke dalam 6 tahap. Ya, misalnya kita bergerak dari ujung. Dari F ke G dulu. Jadi dari F ke G dulu, dari F ke G. Dari E ke F, jadi kita mundur gitu. E ke G, E ke F, D ke E, C ke D, B ke C, baru A ke B. Jadi kita mundur-mundur gitu ya. F ke G, E ke F, D ke E, C ke D, B ke C, A ke B. Nah, jadi kita menyatakan jalur X1, X ini, ya, XI, berarti kalau 1 berarti X1 gitu ya. 6 berarti X6, berhubungan dengan tahap ke-1. Jadi tahap ke-1 ini berarti X1, tahap kedua itu X2, tahap ketiga X3, dan seterusnya. Berarti tahap ke-6 itu X6, ya gitu ya. Nah, sekarang kita pertimbangkan yang X1 dulu, tahap 1 dulu, ya. Dari F ke G. Kalau kita lihat tadi, kita bikin menjadi berapa jalur? 5.000 ke 0. Jadi kalau di sini kan F ke G berarti ada pilihan 5.000 ke 0, atau 4.000 ke 0, atau 3.000 ke 0, 2.000 ke 0, 1.000 ke 0, dan seterusnya ya. Nah, berarti 5.000 ke 0. Ya, 5.000 ke 0, biaya bahan bakarnya 0. Kita lihat dari sini tadi, dari tabel ini, 5.000 ke 0, 0, 5.000 ke 1.000, 0, berarti kita ambil yang ini. Biaya bahan bakarnya adalah ini, 2.000 ke 0 ada 320, 1.000 ke 0 ada 800. Nah, kemudian jalur optimasinya berarti apa? 5.000 0 itu 0, masih belum ada karena ini baru satu jalur ya, belum kita gabungkan dengan tahap yang lain. 4.000 0, 4.000 0 itu 0, sini sama, masih sama dengan ini ya. Oke, masih sama ya. Nah, sekarang yang menjadi menarik ketika kita gabungkan dengan tahap yang kedua atau tahap EF ya. Nah, jadi FG dan tahap kedua EF. Jadi dari sini. Nah, jadi kita cari sini. Tadi kan kita sudah dapat ini. Kita cari yang EF, gitu ya. Kita cari yang EF, FG, dan tahap 2 EF, gitu ya. Nah, ini tahap yang pertama tadi 5.000 00, 4.000 00, 3.000 00, kemudian 2.000 0, 320, 1.000 0, 800. Artinya apa? Berarti kalau FG-nya 5.000 ke 0, ya 5.000 ke 0, berarti F-nya itu pada posisi 5.000 kan, jadi kan 5.000 ke 0, berarti kok sebelumnya pasti ujungnya adalah 5.000. Nah, makanya ini 5.000 semua nih ya, karena apa? Karena artinya kok 5.000 0, artinya kan berarti F-nya itu 5.000 ya, F-nya itu 5.000, G-nya 0, 5.000 0, berarti kalau F, kalau kita bilang ini berarti F-nya sudah pasti 5.000. Tinggal E-nya yang kita cari berapa. Ya, berarti misal E-nya 5.000 ke 5.000. E-nya 4.000 ke 5.000, 3.000 ke 5.000, 2.000 ke 5.000, 1.000 ke 5.000. Nah, berdasarkan tabel yang ada, kita tabel bahan bakar 5.000 ke 5.000 itu 240.
4.000 ke 5.000 itu 1.600 dan seterusnya kita dapatkan. Ya. Nah, kita tambahkan ini biaya bahan bakar ini dengan biaya bahan bakar stage pertama. Karena ini 0, maka ini nilainya tetap 240, 1.600, 3.040, 4.640, 6080 kita dapatkan. Artinya yang paling optimal di sini apa? Paling optimal di sini adalah yang paling kecil apa nilainya? Adalah yang ini. Yang ini tuh apa? 5.000, 5.000. Berarti kalau X1 tadi 5.000, 0, X2 dari EF berarti 5.000, 5.000. Kita ambil yang optimal di sini ya. Yang untuk 5.000 ini. Oke, berarti kita jumlahkan biayanya. Ya, ini berarti biayanya apa? R2 ini tambah ini F ya. R2 tambah F1. R2-nya 240, F1-nya 0. F1 itu stage pertama, R2 itu stage kedua. 240, 0. Ya, kita ambil yang minimum, berarti dari dua stage ini 240. Untuk kalau kita ambil rute tadi apa? Ujungnya 0, G-nya 0, F-nya 5.000, E-nya 5.000 ya. Nah, ya. Oke. Nah, bagaimana dengan 4.000? Ya. Nah, berarti ini 4.000 semua ya. Kalau F-nya itu 4.000. Berarti E-nya misalnya 5.000, 4.000, 4.000. Jadi kita ambil ini variasi E, ini F-nya. F-nya dari mana? F-nya dari sini. F-nya dari sini. Karena ini FG kan. Ini EF. Kalau kita ambil yang ini, berarti F-nya sudah fix, tinggal E-nya yang bervariasi. Dari variasi ini, kita dapatkan dari tabel itu 160, 480, 1.600, dan seterusnya sampai 4.720. Nah, artinya apa? Berarti kita jumlahkan biaya bahan bakar dengan ini. Kita ambil yang paling minimum adalah di titik mana? Di titik 5.000, 4.000. Jadi 5.000, 4.000. Itu 160. Inilah yang paling optimal untuk jalur ini. Tetapi kita belum dapat optimal yang secara seluruhnya, masih kita cari. Nah, begitu yang 3.000. Ini F-nya 3.000, G-nya 0. Nah, ini E-nya ujungnya harus 3.000. Nah, ini variasi E-nya, variasi ketinggian E-nya, ini ketinggian apa? F-nya. Ya, ketinggian F-nya divariasikan di sini, E-nya divariasikan di sini. 5.000, 3.000 dan seterusnya. Nah, ini 0 dia. Maka kita ambil yang 5.000, 3.000. 0. Oke ya. Kemudian demikian seterusnya. 2.000, 0. Ini yang tadi FG. Nah, tapi ada biayanya 320, 1.800 ya. Nah, untuk yang 2.000 kita lihat bahwa ini F-nya fix, E-nya berubah lagi seperti tadi. Nah, biaya bahan bakarnya kita jumlahkan saja. Ini kita ambil dari tabel ya, 5.000, 2.000 itu berapa, kita ambil dari tabel yang tadi. 4.000, 2.000 itu berapa dan seterusnya, dapat nilai ini, kita ambil yang paling minimum 0, 0 tambah 320, 320, 0 ini pada posisi apa? Pada posisi 5.000, 2.000 pada X2-nya. Kalau X1-nya adalah 2.000, 0, itu F-nya 2.000, G-nya 0, X2-nya F, E-nya 5.000, F-nya 2.000. Nah, jadi nilai biayanya adalah 320. Kalau 1.000, 0, berarti 1.000 dan seterusnya, nilainya adalah ini, biayanya kita jumlahkan, ambil yang paling 0, paling minimal itu ada dua, ini 800 dan 800. Pada posisi 5.000, 1.000, 4.000, 1.000. F-nya. Nah, ini. Jadi kita ambil dari apa pilihan dari masing-masing jalur itu kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita panjangkan lagi. Habis dari EF, kita ambil kembali mundur lagi. DE. Berarti kan DE, EF, FG. Kalau yang dua ini kan udah dapat kita tadi tuh. Ya, berarti dari yang dua ini kita ambil yang optimal saja tadi. Yang optimal itu mana? Yang ini. Saya kembali ya. Yang optimal tuh kalau yang ini berarti 5.000, 5.000 kita ambil. Kalau yang kedua 5.000, 4.000. Kalau yang ketiga 5.000, 3.000, 5.000, 2.000, 5.000, 1.000, 4.000, 1.000. Jadi kita ambil yang ini saja, jangan semua ini. Ya. Oke. Nah, berarti kita ambil 5.000, 5.000 tadi, 240, berarti ujungnya kan 55.000 nih awalnya, karena ini kan E, ini X2 kan, S2 ini berarti apa? Ini E, F, F, berarti kalau ujungnya dari DE kan E, berarti E-nya 5.000 ya. Jadi ujung dari tahap 3 ini adalah E. Nah, ujung dari tahap 3 ini merupakan awal dari tahap 2.
E ini. Berarti nilai E ini 5.000 ya. F-nya 5.000. Berarti untuk yang jalur X3 tahap 3 itu berarti ujungnya 5.000. 5.000 dan ini variasi dari D. Nah, berdasarkan tabel bahan bakar kita dapatkan ini lagi ya. 140 dan seterusnya kita jumlahkan 240 tambah 240 480 1600 tambah 480 dan seterusnya kita dapatkan. Nah, kita dapatkan yang paling optimal di mana? Ketika 5.000 lagi. Ya 2.000 240 480 total dari X1, X2, X3 tadi. Jadi kalau R3 ini sudah mempertimbangkan F2 ini sudah mempertimbangkan stage pertama dan stage kedua ditambah dengan stage ketiga. Totalnya biayanya itu ada 480. Untuk yang ini 1000-an, maka kita ambil yang minimum ini. Minimum pada posisi berapa? 5.000 480. Nah, kemudian 5.000 4.000 ya. Ini kita ambil juga yang optimal dari si yang tahap kedua tadi ya. Kita dapatkan nilainya, kita dapatkan biaya bahan bakarnya, kita tambahkan ini 160 tambah 140 kita dapat 400. Nah, ini 5.000 ya. 400 biayanya. Nah, begitu juga ini ya. 0 kita masukin, kita dapat 5.000 posisinya 240. Oke. Nah, kemudian ini kita lihat cukup minimal ya. Oke, tapi kita lanjut dulu. Ya, nah, lanjutan dari DE tadi 5.000 2.000 380 ini dari tahap kedua tadi kita dapatkan, tinggal kita masukkan lagi di sini. Nah, ini tahap ketiga. Berarti kan 5.000 dan seterusnya ya. Dan seterusnya kita dapatkan sampai dengan 1.000 kita dapatkan kurang lebih datanya kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya berarti dari DE, berarti kita cari dari CD. Mundur lagi ke tahap 4 kan? CD. Dari CD ini yang paling optimal dari ini ada 3 pilihan sebenarnya. D 5.000 yang paling kecil adalah ini ya 5.000 kemudian 5.000 4.000 ya. 5.000 4.000 sama oke, cuma 2 ya. Berarti di sini ini cuma 2 5.000 variasinya. Ini sama. Ini sama ya, 5.000 sama 5.000 4.000 saja. Maka kita 5.000-nya kita ambil yang paling minimum. Ya, ini kan 400, ini kita ambil yang ini. Ya, kita ambil yang ini, mendapatkan NCD-nya 5.000 ya, 5.000 sama 5.000 4.000. Dari sini kita dapatkan kembali variasinya adalah dapatkan kurang lebih sini. Nah, jadi totalnya itu 480. Kita lanjut ke AB. Nah, ini 240 ya. Kita lanjut ke AB. Nah, BC akhirnya kita ambilkan ini. Ini yang optimalnya. Ini kan sama nih 5.000. Berarti karena ini sama, berarti kita ambil yang lebih minimal. Ini 5.000 1.200. Ini 5.000 480. Berarti kita ambil yang ini ya. Nah, yang berikutnya BC-nya ini kita ambil tadi ya. Nah, kita tahap keempat, tahap kelima ya, BC. Nah, BC berarti pilihan cuma satu tadi, 5.000. Nah, kemudian dari BC ini kan C-nya ya, sama seperti tadi ini C-nya, maka kita dapatkan ini biaya bahan bakarnya kita jumlahkan kurang lebih dapat 720. Dari BC kita masuk ke AB. Nah, pilihannya juga 5.000 kurang lebih seperti ini. Jadi total biayanya itu 7.440 yang paling minimal dari 6 stage itu. Biaya bakar minimum ya. Ketinggian terkait ini berapa? Dari ini A itu 0. Dari ini ya. 0 kan? Nah, ya, AB 0, tahap 6 A-nya 0, B-nya berapa? B-nya 5.000. Nah, kemudian kita C-nya berapa? Ini BC. C. C-nya 5.000. Oke. Oke, ini ya 5.000. Kemudian D-nya berapa? D-nya 5.000 juga. Ini 5.000 juga ya. Ya. Jadi intinya adalah kita ambil yang paling minim. Jadi pesawat itu harusnya dari 0 tuh langsung ke 5.000 saja ya. Ketinggian maksimum 5.000 5.000 5.000
E-nya 5.000, F-nya ini dia turun sedikit 3.000 ya. Jadi kita ambil yang tadi ini. Bentar. Oke. Nah, ini 5.000, 3.000 ya. Kita ambil yang ini. Ya, kita ambil yang ini 5.000, 3.000. Ini ketika pada posisi stage berapa? X2. X2 berarti ini. Berarti F-nya ya. Ya, F-nya 3.000 kan ini F ya, ko X2, stage 2 ini ini F, berarti F-nya 3.000. Ya. Jadi itu kesimpulannya 3.000, G-nya 0. Jadi tinggi dia naik pertama lonjak dulu, tancap sampai ke tinggal 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. F-nya tuh mau turun, dia turun dulu 3.000, baru G 0 ya. Ya inilah rute yang membutuhkan biaya bakar minimum. Jadi ini bisa berganti-ganti tergantung tabel biaya bahan bakar tadi, atau tergantung rutenya atau ketinggian yang bisa dipilih gitu. Karena ketinggian ini kan pilihan juga kan. Ada peraturan-peraturan yang tidak boleh dilanggar gitu. Misal ketinggiannya sekian, pilihannya cuma 2 atau bahkan cuma 1. Kalau 1 tidak bisa kita pilih, gitu ya. Nah, jadi konversi persoalan nilai akhir ke awal. Semoga jelas tadi ya. Karena itu nanti ada tugas terkait yang mirip seperti ini. Ya, konversi persoalan nilai akhir ke nilai awal. Nah, ini sama dengan penjelasan di awal tadi. Nah, titik mulainya SN plus 1. Jadi dari 6 ya, ke 1 gitu ya. Nah, nilai awal dari 1 ke 6 gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau nilai awal berarti nilai awalnya kita sudah tahu. Ya. Kemudian ini juga mengulang yang tadi sebenarnya. Jadi persamaan desainnya XI sama dengan TI. Ya, TI ini SI tambah 1 XI. Bahasa sederhananya kurang lebih itulah. Kurang lebih misalnya R ini kurang lebih adalah output dari tahap sebelumnya gitu. Kayak tadi kan R ini R4 berarti output dari tahap keempat, tapi menjadi input untuk tahap kelima misalnya gitu. Kalau R ya kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, XI tambah 1 adalah stage berikutnya. Nah, stage berikutnya terkait dengan stage sebelumnya gitu. Ya. Maka minimisasi kita dapat jumlahkan total tadi ya. Kita totalkan, yang ini kita totalkan 5.000, itu kita totalkan biaya bahan bakarnya ya. Ini kita jumlahkan tadi 720, yang paling tinggi di sini nih 0,5.000, 6.720. Nah, ini yang paling tinggi. Totalkan kurang lebih 7.440. Penjumlahan dari 6.720 tambah 720. Ini 7.440. Oke ya. Nah, bagaimana kalau contoh yang pertama tadi kita pecahkan sebagai tadi kan persoalan nilai awal tadi ya. Kalau yang ini persoalan nilai awal, nah kita pecahkan sebagai persoalan nilai akhir. Jadi bulan keduanya tahu. Kalau tadi kan yang di sini ini bulan pertamanya kita tahu. Ya. Nah, ini jadi bulan pertamanya yang kita tahu. Ya. Kita cari untuk bulan kedua, nah, baru kita dapatkan kan. Nah, ini persoalan nilai awal. Nah, kalau persoalan nilai akhir, sorry ini agak oke. Persoalan nilai akhir yang kita tahu bulan keduanya X2 sama 120 kursi ya, dikurang stoknya ya, dikurang stoknya. Kalau ada stok 10 berarti X2-nya 110 saja. Nah, kita cek apakah sama hasilnya nanti ya. Ini rumusnya mirip ya, cuman jumlah awalnya saja kita mulai dari X2. Nah, biaya yang diperlukan, nah kita ambil dari X2. Kalau tadi kan kita mulai dari X1, mulai dari ini tadi. Sekarang kita mulai dari X2. Ya. Berarti apa? 50 X2 tambah 0,2 X2 tambah 8 X1 kurang 80 X1 kurang 8 itu I2. Berarti 8 I2 tambah 50. Tambah ini ya. Oke, itulah R2-nya. Itulah R2-nya. Oke. Nah, R2 berarti kalau kita masukkan nilainya ya, kalau kita masukkan nilai ini kan I2 nih kalau kita pecahkan itu sama dengan S2 ya, 120 kurang S2. Kita masukin 120 kurang S2-nya, kita dapatkan R2-nya sekian.
Nah, karena tidak ada penyimpanan N untuk bulan pertama, biaya bulan pertama adalah ini. R1 adalah ini, yang ini tadi. Ya. Nah, total biaya menjadi, ya, yang ini, 1 ditambah ini nilainya. Akhirnya kita dapatkan I2 sama dengan X1 kurang 80, maka kita dapatkan F itu sama dengan sekian. Tinggal dimasukkan nilainya. Ya, I2 kita masukkan X1 kurang 80. Kalau tadi kan kita dapat hubungan I2 dengan X2 ya. Sekarang kita dapatkan hubungan I2 dengan X1. Jadi X1-nya yang bermain di sini, dapatkan ini. Nah, yang kita turunkan adalah X1. Ya. Kalau ini turunan pertama terhadap X1 berarti 0,8 X1 dikurang 72. Disamakan 0, maka kita dapatkan X1 sama dengan apa? 0,8 X1 72 yang kita pindah sini berarti 0,8 X1 sama dengan 72. X1 sama 72 dibagi 0,8 itu nilainya 90. Nah, kita uji nih, ini kandidat solusinya betul nggak nih? Nah, berarti kita turunkan lagi nih, turunkan lagi ini terhadap X1 berarti hasil turunnya 0,8. 0,8 itu lebih besar daripada 0. Jadi kok dia lebih besar daripada 0, turun kedua ini, maka hasil X, nilai X yang kita dapat atau titik stasioner yang kita dapat pada turun pertama atau syarat perlu itu berarti apa? Berarti itulah yang membuat nilai itu optimal. Dalam hal ini minimum ya. Nah, kita dapatkan, nah ini sama saja, X190, X2 110. Jadi mau dari awal akhir itu sebenarnya sama aja. Oke. Nah, nanti persoalan-persoalan itu seperti ini, strategi yang secara umum kurang lebih seperti ini. Misal motor efisiensi misalnya, kalau nanti Bapak Ibu bisa turunkan gitu model apa biayanya dan sebagainya. Pertama motor efisiensi dulu, kemudian nanti dikombinasikan dengan pompa, efisiensi dari pompa dan motornya. Nah, kombinasinya tadi 91% motornya bagus gitu misalnya, dikombinasikan pompa dia 64% dia turun gitu ya. Nah, dikombinasikan lagi dengan pemipaan tegangan drop pada pipa sepanjang 20 meter turun lagi. Jadi aktual efisiensinya itu 14%. Jadi kalau nanti mau dipecahkan solusi optimalnya, maka bisa dibagi menjadi 3 tahap. Pertama, optimasi tekanan drop pada pipa ya sepanjang 28 meter pada katup, optimalisasi misalnya hydraulic power pumpnya, kemudian optimalisasi motornya. Gitu kurang lebih. Jadi stage-nya kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ini untuk tugas ya. Bapak Ibu, ini untuk tugas. Nanti mohon dikerjakan ya. Dikumpulkan minggu depan. Nanti saya buat di Google Classroom link untuk mengupload tugasnya. Ya, ini hampir mirip dengan tadi yang pesawat tuh sebenarnya ya. Oke. Ada pertanyaan?